Berita Sumsel 24 jam hari ini. Sipitas Fakultas Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang mengebut penerapan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam pembaharuan kurikulum ini dilakukan diskusi kelompok terfokus dari berbagai stakeholder, salah satunya palpres.com. Program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mulai akan diterapkan di Fakultas Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik UIN Raden Patah Palembang. Dalam menerapkan program tersebut, Cipitas menggelar diskusi kelompok terfokus yang menghadirkan kalangan akademik dan praktisi seperti Dr. Catur Suratno Haji dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Lutfi Mahasin dari Universitas Jenderal Sudirman, serta berbagai media massa di Palembang, salah satunya palpres.com. Diskusi yang dipandu langsung Wakil Dekan 1 FISIP UIN Raden Patah, Dr. Yan Rizal ini dibuka oleh Dekan FISIP, Profesor Dr. Izomidin. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Izomidin mengatakan diskusi ini dilakukan sebagai awal untuk melaksanakan workshop kurikulum MBKM yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang bisa diterima oleh dunia industri. Sementara itu, salah seorang narasumber, Dr. Catur Suratno Haji mengatakan, perguruan tinggi harus redesign kurikulum yang memperhatikan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Untuk itulah, perguruan tinggi memfasilitasi mahasiswa dengan memberikan kebebasan untuk memilih mata kuliah di luar perguruan tinggi maupun di luar program studi. Dengan demikian, ilmu yang diperoleh mahasiswa sesuai dengan tuntutan industri. Jadi kita harus memetakan dulu apa yang kita miliki dari segi sarana prasarana, SDM, kemudian kurikulum, barangkali tadi ada yang kekasan kita berdasarkan kekuatan internal kita. Itulah maka seharusnya kita menentukan positioning program studi. Kalau teman-teman industri itu mau merekrut teman-teman jurnalistik itu selalu pikir di UIN gitu. Kalau misalnya teman-teman politik itu yang ahli survei misalnya itu ada di UIN ya. Jadi saya ingin menunjukkan sedikit bahwa polling tadi itu saya setuju bahwa ini polling tidak harus kita gunakan di menggunakan metode-metode survei gitu ya. Reporter Trisno Rusli, palpres.com. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lahat menyalurkan bantuan beras kepada warga yang terdampak penerapan PPKM. Beras dari pemerintah pusat ini disalurkan melalui kader pembangunan manusia yang ada di desa. Bupati Ciujang meresmikan langsung penyaluran beras PPKM kepada warga di Kabupaten Lahat. Penyaluran beras ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat dengan total 231.580 ton. Beras ini akan didistribusikan ke 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat. Bupati mengatakan setiap warga penerima akan mendapatkan 10 kg beras. Diharapkan pembagian beras ini bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap pendisiplinan protokol kesehatan sehingga bisa dapat menekan angka penularan COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Lahat sehingga bisa keluar dari zona merah. Hari ini kita penyaluran beras ke daerah-daerah mulai disalurkan pada hari ini. Dan penerimaan dari PKH, PKM, seluruh masyarakat yang terdampak oleh COVID ini akan diberikan beras kurang lebih 5 kilo ya. Nah, 10 kilo. 23.000 keluarga penerima, 10 kilo per keluarga, per kakak. Jadi 230 sekian ton disalurkan. Insya Allah hari ini tersalur dan mungkin hari ini tidak langsung tersalur semua, beberapa hari ini akan disalurkan terus oleh PKK karena dia berkendala dengan angkutan tadi. Insya Allah dia akan mencari angkutannya supaya cepat tersalurkan.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Lahat Harmain Indra Pohan mengaku pihaknya menerima kuota itu langsung dari Kementerian Sosial berdasarkan data PKH dan BST. Kedepan juga akan disalurkan untuk BNPT. Karena lagi PPKM ini, jadi Pak Presiden itu lewat Dinas Sosial agar menyerahkan beras sebanyak 10 kg dengan Bulog sebagai penyalurnya. Jadi makanya kita buat launching di sini agar Pak Bupati dan jajarannya itu tahu bahwa ini ada program seperti ini dan harus kita segera laksanakan, jangan ditunda lagi. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, Palpres.com. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang belakangan ini kian masif, Selasa kemarin warga perumahan Istana Himatuna RT 21 RW 07 Kelurahan Sukarami, Palembang berinisiatif secara swadaya melakukan penyemprotan disinfektan di perumahan mereka. Dengan memakai hazmat lengkap, satu demi satu rumah warga tak luput dari proses disinfeksi tersebut. Dipimpin Ketua Kerukunan Warga Himatuna, Fatur Rahmat SOSI, warga Himatuna mulai memperlengkapi diri dengan pakaian hazmat plus alat semprot dan cairan disinfektan. Lalu setelah siap, mulai warga melakukan proses disinfeksi ke seluruh rumah yang ada di dalam perumahan tersebut. Kepada Palpres.com, Fatur Rahman mengaku kegiatan tersebut berasal dari inisiatif warga perumahan Istana Himatuna terkait kian masifnya penyebaran COVID-19. Khususnya di kota Palembang yang kini masuk dalam zona merah. Fatur Rahman berharap inisiatif warga Perum Istana Himatuna dengan secara swadaya melakukan disinfeksi dapat ikut membantu dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini telah kita lakukan penyemprotan disinfektan di Perumahan Istana Himatuna RT 21 RW 07 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, guna untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berada di Kota Palembang. Khususnya lagi, Kota Palembang sudah menerapkan PPKM yang level 4, sehingga kita bersama-sama semua warga, kelurahan, dan bersama warga yang ada di Perumahan Himatuna ini untuk bersama-sama melakukan penyemprotan. Semoga penyemprotan yang kita lakukan ini berdampak baik, dan insya Allah melakukan penyemprotan ini tidak hanya sekali ini, akan kita lakukan secara berkala. Reporter dan juru kamera Tom Sulaiman, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya dengan 4 terdakwa, yakni Edi Hermanto, Syaripudin, Dwi Kridayani, dan Yudi Arminto, Selasa kemarin menjalani sidang perdana secara virtual. Dalam sidang dipimpin langsung Hakim Sahlan Effendi SHMH di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang berisi kronologis pencairan dana untuk pembangunan masjid raya tersebut. Dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi pada pembangunan Masjid Sriwijaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, tim jaksa penuntut umum yang diketuai Naim SHMH membacakan dakwaan yang mengupas kronologis pencairan dana yang akan dipakai untuk mendanai pembangunan Masjid Raya yang digadang-gadang jika selesai nantinya menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Sumsel tersebut. Karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka sidang digelar secara virtual dengan menghadirkan 4 orang terdakwa, yakni Edi Hermanto, Syaripudin, Dwi Kridayani, dan Yudi Arminto. Sebagaimana dalam dakwaan JPU disebutkan bahwa sebelum dilakukan proses pencairan dana, pihak Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan meminta Biro Kesra untuk melakukan verifikasi dokumen. Namun Ahmad Nasuhi yang saat itu selaku Pit Biro Kesra hanya melakukan formalitas verifikasi tanpa melihat kebenaran dari dokumen seperti domisili dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yang berada di Jakarta, bukan di Sumatera Selatan. Setelah dilakukan verifikasi, diserahkan kembali ke BPKAD, dan pada 8 Desember 2015 Lauma L. Tobing selaku Kepala BPKAD melakukan pencairan dana hibah Masjid Sriwijaya ke rekening Bank Sumsel Babel atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebesar 50 miliar rupiah.
Dalam paparan selanjutnya, JPU menjelaskan aliran uang setelah masuk rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, mulai dari pembayaran uang muka pertama pada PT Brantas Abipraya Yodya Karya KSO, hingga juga mengalir ke salah satu petinggi Pemprov Sumsel saat itu sebesar 2,3 miliar rupiah, serta sewa heli untuk pejabat itu sebesar 300 juta rupiah. Selanjutnya, pada 2016, Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diusulkan kembali oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Kesra untuk menerima bantuan hibah. Namun, Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tidak memperoleh hibah. Kemudian pada 2017, Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya menerima alokasi dana hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya sebesar 80 miliar rupiah berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Selatan. Sementara itu dikonfirmasi pada Ketua Tim JPU Kejati Sumsel Naim SHMH mengatakan jika hal tersebut merupakan uraian dari dakwaan. Menurut Naim, karena sidang terbuka untuk umum, apa yang dia bacakan sudah sesuai dengan tupoksi dan SOP. Selain juga sudah sesuai dengan fakta di lapangan. Reporter dan juru kamera Romli Juniawan, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.